betapa pentingnya ada regulasi untuk mengatur tentang label pangan itu. Wajib hukumnya industri harus menggunakan itu. Itulah perka itu. Nah, perka itu sudah disusun dengan persetujuan DPR dan sebagainya, didiskusikan dan sebagainya. Saat ini sudah menjadi draft perka nomor 31 sejak tahun 2000, perbaikan dari aturan tahun 2018, itu sudah diserahkan ke Seknek untuk diminta Presiden menyetujui itu, sehingga perka itu bisa lahir menjadi regulasi melindungi emak-emak, melindungi kita orang dewasa, apalagi melindungi anak-anak dari bahaya BPA. Oleh karena itulah Komnas Perlindungan Anak dengan DPR, Komisi 9 yang terus-menerus mendorong agar pemerintah punya regulasi itu sehingga anak-anak bisa terlindungi. Di dalam kerangka kesempatan momentum Hari Gizi saat ini, bagaimana anak-anak yang terkontaminasi BPA, dia akan melahirkan anak-anak yang stunting, ya, lahir tidak sesuai dengan pertumbuhannya akibat dari racun, bahan kimia dan seterusnya. Oleh sebab itulah pada pertemuan hari ini kami akan mengirimkan surat terbuka kepada Presiden supaya segera mungkin naskah yang sudah diterima oleh Sekretariat Negara agar disampaikan kepada Presiden agar segera ditandatangani, sehingga dengan demikian perka itu akan menjadi regulasi untuk melindungi anak-anak di seluruh Indonesia. Soal sidak dan sebagainya adalah bagian dari kekuatan Badan POM ketika regulasi itu ditandatangani. Kemanapun dan kapanpun ketika dicurigai ada produk-produk industri seperti yang kemarin kita ribut dengan anak yang gagal ginjal karena ada sebuah produk yang nampaknya tidak dilakukan monitoring terus-menerus, karena itu tadi perka itu belum ditandatangani sehingga Badan POM itu tidak mempunyai kekuatan untuk melakukan kontrol terhadap semua industri yang mengandung BPA dan sebagainya. Oleh karena itulah dalam rangka Hari Gizi pagi hari kemarin dan pagi hari ini, saya sampaikan kepada kawan-kawan media, emak-emak yang hadir di tempat ini yang bersentuhan dengan perlindungan anak, segera mungkin kita akan kirimkan setelah pertemuan itu surat terbuka kepada Presiden agar Presiden segera mungkin menandatangani atau bukan menandatangani, menyetujui lahirnya Perka 31 tahun 2018. Saya kira ini yang sedikit kita sampaikan. Sebenarnya kalau diskusi BPA itu panjang, mak-mak atau ibu-ibuku yang hadir di tempat ini, tapi paling tidak bahwa ada ancaman kesehatan dasar anak akibat dari BPA yang mengandung racun itu, yang dapat mengancam kehidupan dan keberlangsungan hak hidup anak-anak. Selamat pagi, salam sejahtera, Om Swastiastu, Nama Budaya, salam kebajikan untuk kita semua. Bang Aris, Dr. Catherine, Mbak Lia, Mbakku sayang dan ibu-ibuku semua, sahabat-sahabat perempuanku, mama-mama hebat semua di sini, tepuk tangan dulu dong. Masya Allah, pagi-pagi sudah hadir di sini, niatnya adalah ingin menambah kecerdasan bagi diri kita dulu, karena kalau kita memulai kecerdasan itu dari diri kita, untuk kedepannya adalah tentunya kita akan mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang hebat, anak-anak yang tentunya akan melindungi kita di hari tua kita, sehingga kebanggaan kita adalah kita memiliki anak hebat dimulai dari ibu yang hebat. Baik, kalau dalam rangka Hari Gizi untuk saat ini, tentunya kalau kita bicara gizi, saya yakin ibu-ibuku semua di sini, sahabat-sahabat perempuan adalah yang sangat konsen, fokus, peduli, terutama untuk bicara makanan yang akan diolah untuk anak-anak kita. Tetapi kalau kita melihat di daerah-daerah terpencil itu mengerikan. Karena tentunya bukan hanya bicara kekurangan gizi, kelebihan gizi pun juga ada karena ketidaktahuan ilmunya. Sehingga ini adalah tanggung jawab kita bersama, bagaimana kita bisa terus mengupgrade diri kita dengan salah satu kehadiran kita di sini, dan saya mengapresiasi untuk KPAI yang luar biasa sangat peduli, sangat konsen, sangat fokus bagaimana bicara mengenai keselamatan perempuan, ibu dan juga anak.
Di sini kalau kita bicara mengenai keselamatan, perlindungan yang sudah dilakukan, tadi Bang Aris mengatakan bahwa sudah banyak sekali kasus-kasus yang sudah dibantukan. 32 tahun itu waktu yang sangat boleh dikatakan luar biasa lama ya, dari 98 sampai ke 2023. Jadi sudah begitu banyak kejadian-kejadian yang KPA itu hadir dan ada. Nah, kalau di sini kita bicara untuk hal-hal seperti itu kan alhamdulillah sudah bisa tupoksinya sudah ada macam-macam. Tapi kalau kita bicara saat ini adalah bicara gizi. Memang sahabat-sahabat perempuanku di sini bicara nutrisi sudah luar biasa. Tapi kita lupa bahwa dalam setiap yang namanya bicara kesehatan dasar itu adalah dimulai dari wadah. Jangan sampai kita sudah betul-betul fokus sampai proteinnya, karbohidratnya, nutrisinya semua kita fokus ya dok ya. Mohon maaf, mungkin itu tupoksinya dokter untuk bicara itu. Tapi di sini saya ingin bicara bahwa saat ini adalah bagaimana pemerintah hadir. Untuk tadi Bang Aris mengatakan perka untuk BPOM yang 31 2018 itu, di mana itu adalah revisi. Di mana di sini pemerintah tuh hadir untuk mendorong agar segera mensahkan pelabelan BPA free atau bisphenol A. Karena apa? Kalau kita bicara mengenai nutrisi, gizi yang sudah baik kita lakukan, tapi ternyata wadah tepat itu masih yang ada namanya polikarbonat, nauzubillah min dzalik, percuma. Jadi artinya memang saya sebagai pelayan dari wakil sahabat-sahabat perempuanku yang ada di sini yang duduk di Komisi 9 bicara adalah kesehatan dan salah satu mitranya adalah BPOM. Saya sangat mengapresiasi kepada Kepala BPOM Ibu Penny. Beliau itu sangat care ya, sangat peduli. Ketika kita membicarakan apapun, dia akan welcome, dia akan terbuka. Ketika kita memberikan pertanyaan pada saat rapat dengar pendapat dengan beliau, beliau akan segera menggiring. Di sini tadi dikatakan oleh Abang bahwa ternyata suratnya itu lagi parkir. Sehingga ini yang harus kita gaungkan sekali lagi. Mudah-mudahan ini tanggung jawab saya, kebetulan kita bagi tugas, Abang di KPAI, sahabat-sahabat perempuanku sebagai ibu, yang sebagai mentor di dalam rumah tangga, Mbak Ria, dokter, dan saya kebetulan ada di Komisi 9, yang bisa langsung RDP dengan Kepala BPOM. Insya Allah ini akan selalu kita kawal bersama-sama. Kalau kita tidak bergandengan tangan, terus menggaungkan ini nanti akan hilang dengan sendirinya. Meruginya kita karena kalau perka ini diterbitkan tidak ada yang rugi, justru nantinya anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang lebih hebat daripada pemimpin-pemimpin saat ini. Karena apa? Wadah di awal mereka untuk mengkonsumsi makanan yang sudah disiapkan oleh ibu semuanya, itu ternyata wadahnya wadah yang sangat baik dan bebas dari bisphenol A itu tadi. Nah, di sini saya berterima kasih sekali lagi untuk kepanjangan tangan ibu-ibu hadir di sini merupakan wujud kepedulian bahwa mari kita bersama-sama terus mendorong agar perka BPOM 31 2018 ini segera ditandatangan oleh Presiden, karena saya tahu Bapak Presiden juga sangat peduli, sangat fokus, karena bagaimanapun beliau juga punya anak-anak cucu yang tentunya akan menjadi pemimpin-pemimpin hebat. Kalau beliau sendiri tidak menyegerakan untuk pelabelan ini, anak-anaknya beliau, cucu beliau, siapapun itu tentunya akan mendapatkan efek dari ketidaktahuan dan ketidaksegeraan kita untuk segera melabelkan perka BPOM 31 2018 ini. Jadi kita memang selalu mendengungkan kenapa kok BPA itu bahaya, sebenarnya ada di mana saja gitu ya. Jadi BPA atau singkatan dari bisphenol A itu adalah senyawa kimia yang biasanya dipakai di industri. Nah, si senyawa kimia ini ternyata ada di dalam wadah makanan yang biasa kita beli ya. Nah, kalau misalnya ternyata si senyawa kimia itu bersentuhan dengan panas, kita menaruh makanan kemudian dipanaskan di panas, misalnya di microwave atau di dandang segala macam ya, bahkan terkena sinar matahari, partikel dari bisphenol A yang biasanya ada di industri itu bisa keluar dan akan masuk ke dalam makanan yang ada di dalam kemasan tersebut. Ya, bahayanya apa sih dok? Kan bukannya kalau namanya suatu kemasan hanya untuk wadah aja, kan kita nggak makan kemasannya. Betul ibu-ibu, kita nggak makan kemasannya. Tapi yang kita nggak tahu, ternyata senyawanya itu dengan proses pemanasan ya. Di sini pemanasannya bukan cuma pemanasan kita manasin makanan aja di wadah ya, tapi terpapar sinar matahari, kan matahari panas.
Nah, itu juga bisa melepaskan partikel dari BPA-nya tersebut masuk, mikropartikelnya akan masuk ke dalam makanan ya. Tadi pada saat kita datang ya, kita ngobrol-ngobrol ternyata di perairan ya Pak Aris ya, di Kali Brantas. Di Kali Brantas itu ternyata ditemukan ikan-ikan yang ternyata setelah dibuka banyak mengandung mikroplastik. Nah, jadi bisa kita bayangkan, ternyata dari penelitian tersebut si ikan-ikan di Kali Brantas tersebut akhirnya jadi kayak hamil anggur. Nah, itu pun sama kejadiannya nanti sama diri kita manusia. Kalau kita makan makanan yang terkontaminasi dengan BPA tersebut, itu bisa merusak kesehatan kita. Merusaknya dari apa sih? Banyak banget, mulai dari endokrin disruptor ya. Jadi akan mempengaruhi sistem hormonal kita. Ya, mempengaruhi sistem bagaimana nanti kita berkembang, terus kemudian juga mempengaruhi terhadap tumbuh kembang anak. Nah, nanti tumbuh kembang anak ini bisa mengakibatkan apa? Mengakibatkan keterbelakangan mental, ya. Jadi ada gangguan-gangguan, kemudian juga bisa menyebabkan autisme juga, gitu ya. Jadi banyak banget penyakit-penyakit yang akan disebabkan dari BPA. Nah, penyakitnya tersebut nggak kelihatan sekarang. Kelihatannya nanti mungkin 5 tahun lagi, 10 tahun lagi seiring dengan perkembangan si anak-anak tersebut ya. Nah, berkaitan dengan Hari Pangan ini, kita kan ini juga dari Dinas Kesehatan ya. Kita sekitar tahun lalu lah, 6 bulan yang lalu ya. Kita sudah mulai aware nih karena ternyata di beberapa tempat-tempat praktek kita masih menemukan anak-anak yang stunting, Pak. Gitu. Jadi kalau kita mikir, waduh kita kan tinggalnya di Jakarta ya, ibu kota negara yang katanya semua fasilitas lebih gampang didapat dibandingkan di daerah-daerah lain. Ternyata setelah kita kumpulkan laporan dari teman-teman dari Persatuan Dokter Indonesia, dari Ikatan Dokter Umum Indonesia, ternyata masih banyak banget di daerah-daerah tertentu yang dilaporkan kita menerima anak-anak dengan gizi buruk. Gitu ya, jadi wah ngenes banget nih, kok bisa gitu di daerah ibu kota kita mendapatkan anak-anak yang ya gizi pangannya kurang gitu ya. Jadi di stunting ini kita tidak hanya melihat dari asupan makanannya saja, tapi kalau perkembangan anak itu banyak banget yang dilihat dari kesehatan mentalnya juga. Apalagi tadi kalau Pak Aris udah ngomongin soal kejahatan seksual yang dilaporin, selalu saya merinding. Waduh, tega-teganya ya orang itu ya. Nah, bagaimana kita sebagai emak-emak yang sadar ya, yang sadar kalau anak-anak kita itu adalah anak-anak penerus masa depan. Kita harus memikirkan, menjaga, membesarkannya itu dengan semaksimal mungkin yang kita bisa ya, dari mencukupi makanan, tapi tidak lupa juga bagaimana dengan mencukupi kebutuhan mentalnya dia. Nah, yang paling penting ya ini penyediaan bahan makanan. Karena penyediaan bahan makanan itu kan paling gampang plastik. Ya, kita coba nih sekarang kalau kita minum air minum dalam kemasan, itu yang paling gampang ya. Seberapa banyak, coba ibu-ibu yang kayak Mbak Arseti nih kemana-mana bawa tumbler. Saya juga bawa tumbler, tapi tumblernya dipegang suami gitu ya. Nah, seberapa banyak kita yang kemana-mana bawa air minum sendiri ya. Repot, berat, tasnya berat, repot bawanya. Udah di situ warung banyak, tinggal beli air ya. Nah, karena kenapa? Air adalah salah satu sumber utama kita yang kita butuhkan. Kita mungkin bisa tahan nih hidup tanpa makan ya, 2 hari 3 hari nggak masuk makanan bisa, makanya orang yang puasa seperti itu. Tapi dengan air, tapi tanpa air, apakah kita bisa hidup? Tidak, tubuh kita pasti akan kekurangan air ya. Airnya pasti yang kita cari adalah air yang sudah bisa diminum. Paling gampang dari mana? Dari air minum dalam kemasan. Bisa dibayangin dong, kalau kita sering banget kemana-mana beli air minum dalam kemasan ya, plastiknya sih oke lah ya. Nah, tapi selalu yang jadi isu adalah dari pabriknya didistribusiin nyampe ke kita. Kan nggak didorong-dorong dikirimnya dalam, nggak selalu dikirim dalam wadah tertutup. Coba kadang-kadang lagi di jalan kita lihat ya, ada mobil air kemasan lewat ya, kepanggang matahari tuh. Nah, mulai deh partikelnya keluar ya. Jadi sangat penting sekali kita memastikan air-air minum yang kita minum itu tidak terpapar dengan si BPA. Karena kenapa? Kita mikir di jangka panjangnya. Jangan sampai masalah-masalah kesehatan akan timbul. Masalah neurotransmitter, masalah syarafnya anak-anak kita akan timbul.
ya. Nah, itu yang akan dilihat kita 5 tahun lagi, 10 tahun lagi ya. Bahkan sekarang sudah mulai sebenarnya kalau misalnya kita perhatikan itu pasangan-pasangan muda yang sekarang lebih sulit hamil dibandingkan mungkin zaman-zaman kita dulu ya. Nah, itu udah mulai sebenarnya udah ada nih tercemar dari bahan BPA tersebut. Menanggapi Hari Pangan kita 25 Januari kemarin, memang banyak sekali temuan-temuan karena kami di PAUD Institut itu berhubungan dengan anak-anak PAUD, dengan ibu-ibu PAUD yang setiap hari itu selalu mengantarkan anak-anaknya ke PAUD. Ya, sekarang kita lihat dari semenjak anak itu lahir, bayi ketika ditambah ada empasi, itu ya, kan udah pakai mangkok tuh. Jarang banget nih ibu-ibu ngasih makan anaknya itu pakai yang kaca gitu ya. Biasanya kan dari piring atau dari mangkok yang berbahan plastik. Nah, edukasi itu nggak pernah nyampe tuh ke ibu-ibu PAUD bahwa di dalam kemasan plastik itu mungkin juga ada BPA-nya juga ya dok. Terus tadi ditambah lagi ketika dia mau membuat susu lagi kan, nah dia jarang sekali sekarang yang masak air dari keran ya. Biasanya dari kemasan terus kemudian dikasih dispenser, kadang-kadang panas-panas itu langsung dikasih susu, dikocok-kocok terus kemudian dikasih ke anaknya. Jadi kalau saya pikir dari sejak lahir anak itu sampai dewasa, rupanya mungkin sudah ada partikel-partikel BPA yang ada sudah di dalam tubuhnya. Sedih banget ya Bu ya. Nah, melalui Hari Pangan ini kami juga ingin menghimbau kepada orang tua yang ketika sudah punya anak-anak ataupun sekarang anaknya mau beranjak dari anak-anak terus kemudian ke PAUD terus kemudian ke SD, mulai dari sekarang berikan edukasi kepada anak-anak kita. Tadi udah disampaikan. Sekarang anak-anak bawa bekal ke sekolah, bawa tempat makanan dari rumah. Itu ya. Terus kalaupun misalnya ada anak-anak jajan tuh sering kan jajan ya di pagar-pagar sekolah, di depan sekolah kan. Kadang-kadang mereka jajanan beli plastik sedot-sedot aja gitu. Udah dia nggak tahu tuh bahan plastiknya itu berbahaya atau enggak. Itu pun sampai hari ini mungkin tidak pernah ada edukasi sampai ke sana. Anak-anak yang ibu-ibu di PAUD, anak-anak yang ada di sekolah dasar, anak-anak yang ada di SMP mungkin tidak pernah ada edukasi ke sana. Dan harapannya melalui kegiatan hari ini, terus kemudian menyambut Hari Pangan juga kita sama-sama bisa memberikan informasi sekaligus juga memberitahu tetangga, mungkin teman. Kalau misalnya di sini ada kader PKK, kader Posyandu sama-sama sudah mulai diberikan pemahaman tentang bahaya BPA tadi. Jadi memang nggak kelihatan gitu ya dok ya. Tapi ketika itu tersimpan di dalam tubuh kita dengan jangka waktu yang lama, nah itu bahayanya sudah mulai terasa. Mungkin tadi yang dokter sampaikan hari ini banyak generasi anak-anak muda yang ketika mereka menikah kesulitan mempunyai keturunan. Terus kemudian hari ini juga memang banyak dok anak-anak yang lahir itu berkebutuhan khusus. Karena di tempat saya pun saya menerima anak-anak berkebutuhan khusus dok di sekolah. Nah terus dan makin kesini dari 5 tahun yang lalu makin kesini jumlahnya makin banyak ibu. Anak-anak yang mengalami terlepas dari apa ininya ya dok ya unsur yang ada terjadi pada saat dia lahir, perkembangan atau segala macam. Tetapi makin kesini anak-anak yang punya keterlambatan bicara itu jumlahnya makin banyak. Yang kedua anak-anak yang mengalami kesulitan belajar dan adaptasi itu semakin banyak. Makin banyak Bu, itu terus kemudian makin kesini usianya itu makin besar. Dulu yang terapi itu usianya 3 tahun, 4 tahun yang keterlambatan bicara, tapi hari ini usia 5 tahun, 6 tahun, bahkan ada yang usia 8 tahun itu belum bisa bicara. Nah ini sebenarnya masih bisa diteliti juga ya dok ya, apakah itu faktor dari pola asuh, apakah faktor dari makanan, apakah ada keterlambatan, apakah ada proses perkembangan yang terlewati, itu memang masih dalam banyak hal, banyak faktor. Tetapi apabila salah satu ini bisa kita cegah ya Bu, jadi mungkin ini bisa meminimalis anak-anak kita kekurangan gizi atau tadi yang dibilang stunting tadi. Nah menarik lagi, beberapa waktu yang lalu kita pernah punya program dengan salah satu perusahaan, itu namanya program Healthy Eating Habit, budaya makan sehat. Nah waktu itu kita berkeliling Jawa Barat nih Pak Aris, Mbak Arjeti. Menarik, ada salah satu daerah, ini penghasil sayur mayur Bu, di Jawa Barat. Daerahnya itu penghasil sayur, bayam, semuanya. Tetapi di sekolah tersebut anak-anaknya nggak doyan sayur, nggak doyan buah. Setiap hari yang dibawa bekal anak-anak PAUD itu mie instan, nugget, sosis. Ketika diperkenalkan tentang sayur tadi itu sulitnya minta ampun. Dan artinya apa? Kembali lagi pola pengasuhan orang tua yang hari ini pengennya cepat, pengennya praktis, pengennya gampang, nggak mau susah.
Padahal ketika tadi bicara tentang gizi untuk anak-anak bukan untuk saat ini, tapi masa yang akan datang. Betul ya Bu ya? Nah jadi ini menarik sekali diskusi kita pada hari ini. Mungkin nanti akan ada pertanyaan ya Pak Aris ya dari ibu-ibu yang ada di sini supaya kita yang ada di ruang ini sudah mulai bisa membuka wawasan bahwa ada loh unsur-unsur yang rupanya berbahaya terus kemudian mengganggu kesehatan jangka panjang kita dan anak-anak kita ke depannya. Saya mau bertanya buat Ibu Dokter ya, mungkin kami ibu-ibu kurang mengerti yang namanya wadah itu yang mana yang tidak baik dan mana yang baik. Kami mohon supaya Ibu menjelaskan. Terus saya bingung, bukankah ini sudah aman Dok? Terus ini kalau kena matahari apakah itu berbahaya airnya? Terus maaf ya kalau banyak, itu masalah tadi susu bayi. Biasanya kan dotnya itu kan sudah dijamin kesehatan untuk bayi. Apakah itu juga berbahaya? Terus ini peran dari Ibu DPR, anggota DPR gitu ya, maunya ada sidak. Tapi sidak itu memeriksa wadah-wadah yang dijual di tempat-tempat makanan, pamannya di supermarket atau di mana saja. Jangan sidak itu hanya sekali pas lagi trending langsung sidak. Maunya saran saya sidak itu dilakukan setiap bulan tanpa harus masuk TV atau apa gitu supaya kelihatan oh bekerja ini anggota DPR. Mau saya bekerjalah, sidaklah terus supaya ibu-ibu juga aman, anak-anak pun tetap sehat. Mungkin itu salah satu upaya untuk memberantas seperti tadi racun-racun yang ada di makanan. Terima kasih. Apakah dalam kemasan itu pemakaian bisphenol A itu ada ambang batasnya? Terus kan hampir di setiap wadah-wadah kita lihat ada lambang segitiga ya, itu artinya bebas bisphenol A ya. Kita kan tidak tahu Bu Dok, yang karena hampir di setiap wadah itu ada tulisannya. Kalau menurut kita ya orang awam ya berarti itu udah bebas, tapi belum tentu karena kita tidak tahu seperti apa wadah yang tepat, apakah ada ciri-cirinya kalau dipanasin itu seperti apa gitu. Terus kalau pamannya kayak itu tuh, maaf saya wadah kayak pop mie, itu kan kalau dipanasi, kalau ditambah air panas itu kan pasti dari ciumnya aja kita cium itu wadahnya bisa kita cium bahwa itu mengandung bahan berbahaya. Apakah itu masih diperbolehkan? Soalnya masih dijual bebas gitu loh. Saya mohon, saya minta Ibu dari DPR bolehlah untuk ke sekolah-sekolah supaya untuk jajan-jajan di sekolah itu supaya bebas dari wadah-wadah kayak Indomie itu bebas dari wadah seperti itu. Terima kasih. Jadi mengenai wadah makanan yang baik ya. Nah, memang kalau wadah makanan yang baik itu adalah yang tidak akan bisa merilis bahan-bahan berbahaya terhadap makanan yang kita taruh ya. Nah, contohnya apa sih? Sekarang ini ada stainless steel, ada dari bahan yang kaca. Jadi kalau kita taruh makanan, kita taruh beli makanan segala macam apalagi yang panas, ditaruh di bahan yang dari kaca atau stainless steel itu yang paling bagus Ibu. Gitu ya. Bahkan untuk memasak pun kalau misalnya kita bertahap ya, karena kan pasti untuk mengganti alat-alat masak yang kita punya itu juga kan perlu dana ya. Jadi mungkin bertahap sedikit-sedikit, mulai dari kita mencari bahan makan wadahnya itu dari kaca atau dari stainless steel ya. Nah, kalau untuk bahan yang dari apakah ini ambang batasnya atau tidak ya, nyambung sama Bu Christine ya. Jadi memang ada ambang batasnya, saya lupa berapa angkanya, tetapi seingat saya itu kalau contohnya tadi botol air minum dalam kemasan aman atau tidak, BPA itu kodenya 7 ya Pak ya. Jadi kalau misalnya dari gambar recycle ada gambar segitiganya, ada angka 7 itu BPA
ya. Ada lagi yang lain etilon glycan itu kalau nggak salah 3 atau 6 ya, saya lupa ya. Jadi ada kode-kodenya tertentu. Nah, karena kita di sini membahas tentang BPA, jadi nanti yang kita perlu lihat adalah gambar segitiga dengan angka 7. Kalau ada gambar segitiga dengan angka 7 berarti bebas dari BPA ya. Nah, permasalahannya adalah apakah semua industri makanan mencantumkan hal itu atau tidak? Itu yang bikin kita susah sebenarnya ya, karena tidak semuanya mencantumkan. Coba deh ibu lihat kemasan yang ada di depan ibu ya, masing-masing apakah ada cantuman tulisannya? Saya nggak yakin ada ya. Nah, itu yang sedang diperjuangkan oleh Komisi Perlindungan Anak untuk mencantumkan label untuk bebas dari BPA ya. Nah, kemudian yang tadi seperti wadah yang untuk makanan styrofoam segala macam ya, mie dalam kemasan. Nah, itu juga sama sebenarnya, intinya sama. Apakah di labelnya tersebut dicantumkan gambar segitiga 7 yang bebas BPA? Kalau tidak dicantumkan, kita nggak tahu nih beneran bebas apa tidak ya, karena tetap bagaimanapun proses pemanasan, mau tadi air panas langsung dikucurin masuk ke dalam wadahnya ataukah terpanggang pada saat proses pengiriman, distribusi segala macam, itu tetap mikroplastik akan bisa keluar gitu ya. Bu Judika, ada pertanyaan yang tadi belum kejawab? Oh baik, sama Ibu, yang untuk dot bayi ya. Nah, makanya kenapa kita sebagai emak-emak nih, apalagi yang mungkin sebagian kita sudah punya cucu gitu ya, jadi kita harus pintar dalam memilih barang ya. Selalu cari, jadi jangan cuma ngelihat waduh ini harganya lebih murah gitu ya. Nah, tetapi kemasannya, karena gini, pada saat suatu industri ngasih tahu saya sudah bebas BPA, pasti akan ada cost yang dikeluarkan dari industri tersebut. Mereka pasti akan mencantumkan itu logonya ya. Jadi dot bayi memang katanya aman karena itu kan bahannya dari karet ya. Nah, kita lihat, kita jeli, kita lihat di kemasannya apakah ada logonya tersebut yang menandakan oh ini sudah bebas dari BPA ya. Juga sama seperti botol susu seperti tadi yang Mbak Dia bilang ya, itu semuanya sama. Dalam kita mencari wadah kemasan, kalau misalnya barang yang kita beli memang sudah benar-benar bebas BPA, biasanya dia akan mencantumkan hal itu ya, Mbak Aris. Nah, jadi kuncinya di situ kita lihat ya. Ya kalau misalnya ragu-ragu, sekarang kan juga kayak botol susu bayi juga udah mulai ada yang bahannya kaca ya. Cuman ya memang mesti extra care gitu ya, dibawanya lebih berat, mesti extra care pokoknya gitu ya. Oke, menambahkan kalau tadi diminta untuk melakukan sidak, kemudian apa tadi Bu? Satu lagi? Ke sekolah-sekolah gitu ya. Di sini sebetulnya kalau kita bicara tugas bagi legislatif itu adalah mengawasi, membuat undang-undang dan membuat anggaran. Nah, di sini tupoksinya adalah kalau kita bicara itu semua adalah BPOM. Karena itu juga lah KPAI mendorong, meminta. Kebetulan di sini pembagian tugas tadi Bu Ros mengatakan bahwa narasumber ini dengan tupoksinya masing-masing. Kebetulan saya ada di Komisi 9, mitranya adalah BPOM. Di sini nanti saya akan terus mendorong agar, jadi kalau kita sidak itu kan hanya beberapa tempat saja yang bisa terawasi. Kita kan maunya seluruh Indonesia nih. Jadi lebih baik disahkan dulu perkanya, sehingga kemudian mudah. Setelah perka ada, kita melakukan sidak, baru kita bisa memberikan, bukan ancaman ya, apa ya. Ya maksudnya kan perkanya sudah disahkan nih. Kemudian mudah ketika kita sidak, kita akan menuntut kepada apakah itu produsen, apakah distributor gitu ya, untuk mematuhi aturannya. Kalau sekarang perkanya belum ada, kemudian kita sidak, kita sama juga dengan konyol gitu ya. Jadi lebih baik sekarang tugas kita sama-sama adalah mengawal agar perka ini lolos dulu. Disegerakan oleh pemerintah untuk ditandatangani sehingga kemudian setelah perka ini lolos, disosialisasikan. Kalau tadi dikatakan oleh Bu Lia bahwa edukasinya, disosialisasikan, diedukasikan ke masyarakat agar semua tahu, sehingga kemudian ada tanggung jawab bagi produsen dan distributor untuk mereka memiliki satu produk sehingga dengan sendirinya mereka akan memberikan pelabelan itu. Jika mereka tidak memberikan pelabelan, mereka tentunya akan ditindak dalam hal pidana. Nah, kekuatan hukum dari perka inilah juga yang harus kita kawal untuk saat ini. Sehingga pertanyaan dari ibu-ibuku semua yang tadi, ujungnya adalah kita bersama-sama mendorong agar perka ini segera disahkan melalui BPOM yang akan ditandatangani oleh pemerintah atau Presiden Republik Indonesia. Di situ kita harus sama-sama untuk
jangan pernah lelah karena terus terang ini perjuangannya nggak setahun 2 tahun ya Bang ya. Dan saya sangat mengapresiasi sekali KPAI ini kepentingannya itu tidak ada sama sekali. Komnas Anak ini kepentingannya tidak ada sama sekali. Kepentingannya adalah untuk agar anak-anak kita ke depannya adalah anak-anak yang sehat. Jadi kita berikan aplaus, tepuk tangan, dan terima kasih kita untuk Komnas Anak dan juga ibu-ibuku semua yang hadir di sini. Jadi teman-teman media, inilah surat terbuka yang kita tanda tangani Komnas Perlindungan Anak dengan narasumber dan peserta yang akan kita sampaikan pada siang hari ini ke Bapak Presiden melalui Seknek. Inilah dia. Iya, jadi dalam kerangka Hari Gizi Nasional yang jatuh kemarin 25 Januari, saya kira itu momentum Komnas Perlindungan Anak menyampaikan kepada masyarakat di Indonesia, bahkan pemerintah, bahwa kesehatan dasar itu untuk anak sangat penting. Ketika itu terabaikan, itu salah satu bentuk kekerasan. Sama dengan kekerasan yang saat ini menjadi isu nasional, di mana Indonesia masih dalam dan berada dalam darurat kekerasan dan pelanggaran terhadap anak. Oleh karena itulah dalam Hari Gizi Nasional saat ini, karena kesehatan dasar itu merupakan hak yang sangat fundamental, maka anak-anak harus terselamatkan dari bahaya-bahaya bahan kimia, senyawa yang dapat mengancam kehidupan anak. Maka kami menggunakan momentum Hari Gizi Nasional itu untuk menulis surat terbuka kepada Presiden agar peraturan BPOM 31 tahun 2018 tentang label pangan olahan segera ditandatangani, karena itu akan menjadi regulasi yang ada di Indonesia yang akan dilakukan atau digunakan Badan POM dan kita semua anggota masyarakat untuk menyelamatkan anak-anak dari bahaya BPA yang saat ini mengancam kehidupan anak kita. Dan banyak produk-produk itu sekarang ini menjadi alat wadah yang dipakai oleh masyarakat banyak pada umumnya. Oleh karena itulah dalam kerangka Hari Gizi Nasional ini kita berharap dukungan masyarakat agar Perka 31 tahun 2018 segera ditandatangani Presiden, dan saya minta kepada Seknek agar terbuka kepada publik dan menyerahkan itu segera kepada Presiden supaya kita punya regulasi untuk menyelamatkan anak-anak kita. Surat kami terdahulu termasuk surat BPOM ya, bukan hanya surat Komnas Perlindungan Anak. BPOM juga sudah mengirimkan naskahnya itu kepada Seknek, tapi sampai hari ini belum ada jawaban apa-apa, dan saya menganggap masih parkir di Seknek. Saya tidak tahu apa ada kekuatan-kekuatan tertentu untuk menghambat itu untuk segera diserahkan kepada Presiden. Oleh karena itu dengan penuh rasa hormat, dengan perjuangan banyak keluarga, masyarakat, dan anak-anak di Indonesia untuk dan guna menyelamatkan anak, segera mungkinlah naskah yang sudah diserahkan Badan POM dan Komnas Perlindungan Anak segera diserahkan kepada Presiden. Itu penting untuk menyelamatkan anak Indonesia. Kalau kita bicara gizi, maka itu adalah hak yang sangat fundamental bagi anak. Jadi kalaupun belum dan masih parkir, kami akan dengan segera mungkin dengan perjuangan dengan kawan-kawan semua akan menyerahkan surat terbuka ini kepada Presiden melalui Seknek. Bagaimana kalau misalkan nanti surat yang terbuka ini tidak ditanggapi? Nah, tentu kita punya aksi-aksi lain gitu kan. Karena kalau saya percaya bahwa Presiden akan segera menandatangani itu, bahwa Presiden saya kira tidak punya kepentingan apa-apa, apakah itu karena industri A dan industri B. Demikian juga Komnas Perlindungan Anak tidak punya kepentingan
demi industri A, industri B, tetapi demi keselamatan anak Indonesia. Saya percaya. Jadi kalau sampai hari ini dan sampai katakanlah beberapa lama tidak ditandatangani, maka kita akan melakukan aksi-aksi kesadaran masyarakat untuk segera mungkin mendorong Presiden segera mengesahkan itu.